Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin amma ba'du. Halo semuanya, sahabat Nurul Alam TV, bagaimana kabarnya? Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Khulasoh Nurul Yakin, yang mana sekarang kita telah mencapai bab ke-7, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW yang kedua ke Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Safratuhu saniyatu ila Syami fil khamisati wal ishrina fi min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syami marratan saniyatan fi tijaratin lisayyidati Khadijah. Ketika berumur 20 tahun, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali berlayar ke Syam dengan membawa dagangan Siti Khadijah. Wa kanat zata syarafin wa malin tastajiru rijala fi maliha. Siapa itu Siti Khadijah? Beliau adalah seorang perempuan yang mulia, seorang perempuan yang kaya raya, dan ia menggaji beberapa orang laki-laki untuk menjalankan dagangannya, yaitu bos bos perdagangan. Bahkan beliau saja mampu untuk menggaji orang laki-laki untuk menjalankan dagangannya. Berarti beliau hanya tinggal di rumah saja, sementara yang menjalankan bisnisnya adalah orang-orang lain. Lanjut. Wa qad ikhtarathu li hadzal amali li annaha sami'at bi sidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi asyarifati. Siti Khadijah memilih Nabi SAW untuk pekerjaan itu dikarenakan ia pernah mendengar tentang kejujuran beliau dan akhlak beliau yang sangat mulia sekali. Wa kana ma'ahu khadimuha Maisaratu faba'a wa bata'a wa raja'a biribhin azimin. Wakila ra'ahu fi hazihi safarati tasturur rahib fa'arafa annahu nabiyyu al-muntaziru. Pelayan beliau yang bernama Maisarah ini laki-laki ya, walaupun namanya perempuan, tapi di cerita ini, di kitab ini ya, sejarah Nabi itu Maisarah adalah seorang laki-laki. Beliau Maisarah ikut bersama Nabi SAW untuk apa? Untuk berjualan di sana. Dan ketika pulang, mereka membawa keuntungan yang sangat melimpah. Dan juga ada yang mengatakan pendeta Nasturo melihat Nabi SAW dalam perjalanan ini, sehingga dia tahu beliaulah Nabi yang dinanti-nantikan ya. As'ilah, pertanyaan. Mata safar Rasul ila Syam fi maratis saniyah, limaza safar, kaifa kanatis sayyidatu Khadijah, limaza ikhtaratir Rasul li hadzal amal, man safaru ma'ahu fi hadzihil marrah. Artinya, kapan perjalanan Rasul ke Syam pada kedua kalinya? Kenapa beliau melakukan perjalanan? Bagaimana Sayyidah Khadijah itu? Seperti apa beliau itu? Kenapa Siti Khadijah memilih Rasul SAW untuk melakukan pekerjaan ini? Beserta siapa Rasulullah berpergian pada waktu itu? Al-Khulasoh atau kesimpulan. Kesimpulannya, Nabi pergi ke Syam kedua kalinya ketika berumur berapa? Berumur 25 tahun dengan membawa dagangan Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Siti Khadijah adalah perempuan yang mempunyai kekayaan dan kemuliaan akhlak. Kemudian Nabi SAW ditemani oleh pelayan yang bernama Maisarah, dan Maisarah di sini adalah seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Lanjut,
ke bab ke-8, Zuwajuhu bis Sayyidati Khadijah, perkawinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Ba'da ruju'ihi bis syahraini min safratihi saniyati tazawaja bis Sayyidati Khadijah wa hiya allati khatabathu. Setelah 2 bulan sepulang Nabi SAW dari perjalanan dagangnya tadi, kemudian beliau SAW menikah dengan Siti Khadijah. Dan di sini yang melamar beliau adalah Siti Khadijah. Jadi bukan Nabi SAW yang melamar beliau Siti Khadijah, akan tetapi Siti Khadijah lah yang melamar beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana umruha arba'ina sanatan wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan. Ketika itu umur Siti Khadijah berumur 40 tahun, sedangkan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 25 tahun. Berarti terpaut umur 15, sangat jauh sekali. Wa kanat qablahu mutazawwijatan bi Abi Halata wa qad mata walahu waladun minha ismuhu Halatu wa qila ismuhu Hindun. Sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah telah menikah dengan Abi Halah, tetapi suaminya ini meninggal dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Halah. Dan ada yang menyebutkan namanya Hindun. Wa qad aqamat ma'ar rasuli 25 wa lam yatazawwaj ghairaha hatta tuwfiyat. Ia menjadi istri Rasulullah selama kurang lebih 25 tahun dan tidak pernah Nabi SAW menikah sebelum Siti Khadijah wafat. Berarti Rasulullah ini sangat setia sekali bersama Siti Khadijah. Asilah atau pertanyaan, mata tazawaja bi Sayyidati Khadijah, kam kana umruha yauma tazawaja biha, kam kana umruhu sallallahu alaihi wasallam biman kanatis Sayyidatu Khadijatu mutazawijatan qablah, kam sanatan aqamat ma'ar rasuli. Artinya, kapan pernikahan Sayyidah Khadijah? Berapa umur Sayyidah Khadijah ketika pernikahan itu? Berapa umur Nabi SAW ketika menikah? Dengan siapa Sayyidah Khadijah menikah sebelum Nabi? Berapa umur atau berapa lama Siti Khadijah bersama Rasulullah? Jawabannya atau kesimpulannya yaitu setelah kembali selama 2 bulan dari dagang, Nabi SAW menikah dengan Siti Khadijah yang berumur 40 tahun. Setelah sebelumnya beliau Siti Khadijah pernah menikah dengan Abi Halah. Siti Khadijah tinggal bersama Nabi SAW dalam pernikahannya selama 25 tahun. Berarti Siti Khadijah wafat umur 65. Sedangkan Nabi ditinggalkan oleh Siti Khadijah atau ditinggal wafat oleh Siti Khadijah pada saat Nabi SAW berumur 50 tahun. Bab selanjutnya, hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswadi. Ini bab tentang keputusan Nabi SAW di antara kaum Quraisy tentang peletakan Hajar Aswad. Apa itu Hajar Aswad? Hajar Aswad adalah batu yang turun dari surga dan pada saat ini masih ada di Ka'bah sampai sekarang. Subhanallah. Fil khamisati wa salasin min umrihi hadamat Quraisyun al-Ka'bata wa jaddadat bina'aha. Waktu Nabi SAW berumur 35 tahun,
kaum Quraisy meruntuhkan Ka'bah dan memperbaharuinya. Wa qad ishtaraka ma'hum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha wa kana yahmilul hijarata ma'a asyrafi Quraisyin wa ma'ahu ammuhu al-Abbasu. Nabi sallallahu alaihi wasallam turut serta dalam pembangunan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ikut mengangkat batu-batu bersama pemuka Quraisy, termasuk juga pamannya yang bernama Abbas. Waqtalafat Quraisyun fi man yada'ul hajarul aswad makanahu summat tafaqu ala ayyakuna al-hakamu awwala dakhilin minal masjidi. Kaum suku Quraisy berselisih paham tentang siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Kemudian mereka sepakat bahwa yang paling berhak meletakkannya itu adalah orang yang pertama masuk Masjidil Haram. Fakana awwala dakhilin Rasulullah fafarihat Quraisyun bih wa qalu radina bil mini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Maka kaum Quraisy bergembira dan berkata, kami ridho kepada orang yang terpercaya ini. Berarti Rasulullah sudah dipercayai semua oleh orang-orang suku Quraisy, maka beliau lah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Fawadu al-hajara fi ridain wa talaba min kulli ra'isin ayyumsika bi tarafin minar ridai summa amarahum bi raf'ihi falamma wasalu bihi ila mawdihi akhazahu ar-rasulu bi yadihi wa wada'ahu bi yadihi asy-syarifati fazala al-khilafu bi hukmihi wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan batu itu di suatu kain atau selendang dan meminta dari tiap-tiap ketua kaum Quraisy untuk masing-masing memegang ujung selendang itu. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk mengangkat batu tadi. Ketika mereka sampai pada batu yang dimaksud, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil batu itu dengan tangan beliau dan meletakkan di tempatnya dengan tangan beliau sendiri. Dengan demikian hilanglah perselisihan pada masalah ini. Mereka kaum Quraisy mengagumi kecerdasan pikiran beliau. Jadi mungkin setiap ketua Quraisy ini ada yang iri, kenapa harus Nabi SAW yang meletakkan batu itu? Maka Nabi SAW mempunyai solusi, yaitu kita harus mempunyai selendang yang besar, nanti di tengahnya ditaruh Hajar Aswad, kemudian setiap ujungnya nanti dipegang oleh ketua kaum Quraisy. Nah, ketika mau sampai ke tempatnya, barulah Nabi SAW yang mengangkat batu Hajar Aswad tersebut. As'ilah atau pertanyaan? Mata jadadat Quraisyun bi al-Ka'bati hal istaka ma'ahum fi ayyi syai'in ikhtalafu man kana awwala dakhilin kaifa hakama bainahum. Artinya, kapan suku Quraisy memperbarui bangunan Ka'bah, apa yang mereka ragukan atau perselisih, apa yang mereka ragukan, dan fi ayyi syai'in ikhtalafu, pada masalah apa yang mereka perselisihkan. Terus siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, bagaimana mereka menghukumi permasalahan tersebut. Ringkasannya, ketika Nabi SAW berumur 35 tahun, kaum Quraisy memperbarui Ka'bah dan mereka menjadikan Nabi SAW sebagai hakim untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Lalu Nabi SAW melakukan hal tersebut dengan bijaksana sehingga tidak terjadi perselisihan di antara suku atau kabilah-kabilah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Baik, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf.
silahkan kalian share videonya sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komentar di bawah ya. Ayo kita sama-sama tembuskan sampai 13.000 subscriber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.